Membawa puluhan tumpeng di alun-alun Pati, warga Pati, Jawa Tengah Jumat sore menggelar tasyakuran rakyat di alun-alun Simpang 5 Pati. Mereka bersyukur atas ditetapkannya Bupati Sudewo sebagai tersangka oleh KPK. Ada pula warga yang melakukan aksi cukur gundul sebagai bentuk sukacita karena akhirnya bupati mereka ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Harapannya ke depan Pati lebih baik dikelola oleh pemerintahan yang benar, yang tidak ngawur, yang peduli terhadap rakyat dan tidak sombong. Saudara, KPK membenarkan sejumlah uang dalam karung dikumpulkan untuk menyuap Bupati nonaktif Sudewo kasus suap jual beli jabatan perangkat desa. KPK juga membongkar borok kasus korupsi di Pati yang menyeret nama Bupati nonaktif Sudewo sebagai tersangka. Mulai dari pembentukan tim 8 yang diduga ini untuk memeras calon kepala desa hingga metode pengumpulan uangnya. Kita bahas lebih lengkap bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat sore. Selamat sore Mbak Audrey. Kalau kita lihat tadi uang dalam karung ini dihimpun ya dari satu kecamatan untuk pemilihan perangkat desa yang mencapai angkanya 2,6 miliar rupiah. Fantastis ini. Nah, kemudian juga ada pembentukan tim 8. Artinya ini benar-benar pemerasan jual beli jabatan perangkat kepala desa di Pati ini berjamaah. Iya Mbak Audrey, itu hard evidence ya saya lihat ya. Ada barang buktinya, ada para pelakunya, ada video rekamannya. Biasanya kan transaksi tunai itu digunakan untuk menghindari analisis transaksi keuangan oleh PPATK. Jadi para pelaku tindak pidana korupsi itu sudah jarang yang menggunakan transfer secara tunai. Nah, kalau tadi ditanyakan oleh Mbak Audrey, apakah ini artinya berjamaah? Tentu ini sangat berjamaah ya. Dilakukan oleh banyak orang ya. Ada bupati, ada para kepala desa, ada para perantara, di mana di sini kemudian kita bisa lihat sangat rapi gitu ya. Ada peran yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, oleh karena itu ketika kemarin Bupati S ini berkelit bahwa dia dijebak, siapa yang menjebak? Dikorbankan, siapa yang mengorbankan? Justru ya dengan hard evidence seperti ini publik bisa melihat bagaimana jual beli jabatan atau pemerasan ini dilakukan dengan sangat rapi. Kalau rapi seperti ini kan artinya direncanakan, Mbak Audrey. Okay. Ada sistem kerja yang rapi, ada pembagian tugas, ada kemudian hasil yang sudah diperoleh 2,6 miliar. Sehingga kalau menurut saya ini sih sangat telak ya dari sisi pembuktian nantinya, Mbak Audrey. Nah, tapi sebenarnya Mas Zainur kalau sudah ada videonya yang kita lihat, ini kan artinya satu bukti juga, bukti kuat ya Mas Zainur ya. Kalau kita menduga-duga sebenarnya apa sih motif dari Bupati Pati nonaktif Sudewo bersama rekan-rekannya ini melakukan pemerasan? Kalau kita lihat di laporan harta kekayaan, jumlah harta kekayaannya Bupati Pati nonaktif ini juga besar. Apa sebenarnya, hanya memang murni untuk uang atau jangan-jangan ada motif lainnya? Ya tentu itu nanti semua akan terungkap di persidangan ya. Tapi yang jelas dengan kekuasaannya ya motif untuk memperkaya diri, motif untuk mengembalikan modal politik, motif untuk memupuk modal politik untuk kontestasi ke depan itu tidak bisa dinafikan begitu saja ya. Dan kalau kita lihat ini kan sebenarnya juga sangat jahat Mbak Audrey. Kenapa? Karena ini memeras para calon perangkat desa dengan harga 125 juta sampai 165 juta. Itu pun tarif itu di markup mahal oleh nggak sih? para Maksudnya tim suksesnya gitu. Oke, Mas Zainur itu kan tarifnya dari 100 lebih ya, 120 sampai 160. Nah, kalau dikalikan ini uangnya jumlahnya besar sekali nih. Betul, dengan jumlah uang yang sangat besar itu untuk apa pertanyaannya gitu kan? Ya tentu yang pertama saya lihat ya motif paling kuat adalah motif ekonomi gitu ya. Memperkaya diri, mengembalikan modal politik, memupuk modal politik ke depan, juga memperkuat kekuasaannya di daerah ya sampai di level desa. Nah kan kemarin kita dengar ya bahwa ada perlawanan rakyat Pati sejak tahun 2025. Tentu
dengan perlawanan yang kuat seperti itu, Bupati ingin memperkuat diri juga dengan mengorganisir para pendukungnya, dan dengan mengorganisir para pendukungnya itu juga membutuhkan logistik. Nah, yang paling bahaya Mbak Audrey, kalau perkara ini tidak terungkap oleh KPK, bisa dibayangkan ya, satu calon perangkat desa setor 125 sampai 225 juta. Oke. Kemudian pertanyaannya, dengan cara apa para perangkat desa itu nanti akan mengembalikan modal ketika mereka ikut seleksi ini, Mbak Audrey? Caranya akan dengan melakukan korupsi juga, entah itu sekretaris desa, kepala urusan, atau kepala dukuh, kepala dusun. Mereka akan korupsi berjamaah di desa gitu ya. Sehingga kita sangat bersyukur ketika KPK melakukan tangkap tangan, setidak-tidaknya ini bisa menjadi pencegah terjadinya korupsi berjamaah secara massal di Pati ke depan gitu, Mbak Audrey. Artinya juga yang tadi perangkat desanya pun ini juga jangan-jangan sudah terbiasa dengan melakukan pengumpulan uang seperti ini ya untuk upetinya gitu ya, Mas Zainur ya? Iya, jadi memang di desa itu sudah sangat sering ya diperas oleh atas gitu ya. Siapa itu atas? Ya mulai dari para pejabat daerah, mohon maaf juga nih, aparat penegak hukum, kemudian juga auditor, bahkan ada LSM bodrek, wartawan-wartawan bodrek ya, yang kemudian mereka mendekati para perangkat desa, para kepala desa dengan memberikan ancaman-ancaman ya, kalau tidak mengikuti maka akan A, maka akan B gitu ya. Nah, kenapa para perangkat desa, kepala desa ini takut, Mbak Audrey? Yang pertama ya mereka sendiri mungkin juga tidak bersih-bersih amat gitu ya. Yang kedua ya siapa yang tidak takut kalau kemudian ditakut-takuti gitu ya. Nah, khusus untuk bupati ini agak menarik, Mbak Audrey. Kenapa? Karena sebenarnya bupati itu tidak punya kewenangan langsung untuk memilih dan mengangkat perangkat desa. Itu adalah kewenangan dari kepala desa yang dilakukan melalui satu proses seleksi. Diawasi oleh pengawas pemilihan, dan nanti juga ada unsur Forkopimcam. Di sana ada camat dan ramil, kapolsek begitu ya. Nah, tetapi kemudian mengapa itu ini kalau ceritanya ditelusuri berarti artinya bisa panjang tuh ya? Betul. Kenapa ini bisa bupatinya mengumpulkan uang sedemikian banyak, Mbak Audrey? Ada dua menurut saya. Yang pertama, karena bupati punya kewenangan untuk memberikan izin rencana pengisian perangkat desa yang kosong. Jadi kepala desa ketika mau adakan seleksi harus izin bupati dulu. Nah, yang tidak bayar kemungkinan akan dipersulit. Atau yang kedua, Mbak Audrey, memang orang-orangnya bupati ini mencengkeram desa dengan sangat kuat melalui para kepala desanya, melalui tim suksesnya, sehingga nantinya bagi yang tidak setor itu tidak akan diloloskan di dalam seleksi. Maupun meskipun, Mbak Audrey, seleksi itu kan harusnya independen gitu ya. Nah, oleh karena itu pertanyaan selanjutnya adalah apakah memang cuman berhenti kepada bupatinya saja yang meminta upeti untuk kasus pemerasan jual beli perangkat desa ini, atau jangan-jangan justru ada motif lain yang kemudian harus diselidiki lebih dalam oleh KPK? Harus diselidiki, Mbak Audrey. Jadi semua pihak yang terlibat itu harus diungkap ya, mulai dari siapa yang terlibat di dalam upaya untuk mengumpulkan uang, kemudian uangnya sudah mengalir kemana saja, itu kan bisa ditelisik, Mbak Audrey ya, dengan membongkar transaksi keuangan mereka, membongkar komunikasi digital mereka, memeriksa mereka para tersangka, memeriksa para saksi. Saya pikir semuanya bisa dipetakan dengan lengkap oleh KPK. Tujuannya apa? Agar rakyat Pati bisa mengetahui dengan utuh bagaimana korupsi ini dilangsungkan di Pati dan agar ada perbaikan ke depan. Ini jangan-jangan juga selain Kecamatan Jaken juga ada kecamatan-kecamatan lain, Mbak Audrey. Oke, tapi tadi muaranya yang salah satu bisa dilakukan adalah dengan menelisik dari aliran dananya untuk mengetahui ke siapa-siapa saja. Terima kasih Mas Zainur Rohman sudah berbagi pandangan di Kompas Petang.